Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sofia Rahmadianti, NPP 2900993 dari kelas D4. Di sini saya akan membawakan materi tentang merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk memenuhi tugas administrasi perencanaan pemerintahan daerah. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari materi yang saya bawakan, yaitu yang pertama untuk persiapan dalam merencanakan, merancang, dan mengimplementasikan pemantauan dan evaluasi yang berbasis hasil dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Dan yang kedua, yaitu untuk menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi adalah alat yang efektif dalam mendukung manajemen kegiatan dan kebijakan publik. Siapa aja sih yang peduli dengan kinerja pemerintah? Nah, kinerja pemerintah sendiri memiliki pengertian secara makro, tujuan, dan cita-cita dan harapan suatu organisasi yang diusahakan pencapaiannya dan perwujudannya melalui organisasi tersebut. Mereka-mereka itu yaitu yang pertama pemerintah, dua pengelola program yaitu SKPD dan dinas, dan yang ketiga lembaga legislatif atau DPRD, yang keempat masyarakat sipil, dan yang kelima yaitu donor. Fokus bahasan kita kali ini yaitu pemantauan dan evaluasi itu berbeda dan terpisah, namun terkait satu sama lain. Dan yang kedua, strategi dalam mengumpulkan data dan melaporkan hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana kinerja sektor publik. Dan yang ketiga yaitu kita akan membahas yang pertama, pemantauan sebagai alat, yang kedua, evaluasi sebagai alat, yang ketiga, bagaimana pemantauan dan evaluasi berinteraksi dalam mendukung manajemen publik yang baik, dan yang paling terakhir yaitu 10 langkah dalam menyusun pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur kinerja pemerintah. Next, saya akan menjelaskan pendekatan baru dalam pemantauan, yaitu pemantauan tradisional berfokus pada implementation monitoring. Maksudnya yaitu hal ini mencakup tracking inputs, aktivitas, dan output, dan pendekatan ini berfokus pada pemantauan bagaimana sebuah proyek, program, dan kebijakan diimplementasikan. Dan yang ketiga yaitu biasanya digunakan untuk menilai kepatuhan terhadap rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya, pemantauan berbasis hasil mencakup pengumpulan informasi bagaimana kinerja pemerintah yang efektif, dan yang paling terakhir yaitu pemantauan berbasis hasil menunjukkan jika proyek, program, atau kebijakan mencapai tujuannya. Lalu kenapa sih dan apa sih pentingnya pemantauan dan evaluasi berbasis hasil? Alasannya yaitu dijelaskan dalam slide berikut. Yang pertama, menyediakan informasi penting tentang kinerja sektor publik. Yang kedua, menyediakan gambaran tentang status proyek, program, atau kebijakan. Yang ketiga, mempromosikan kredibilitas dan kepercayaan publik dari pelaporan hasil program. Yang keempat, membantu memformulasikan dan menjustifikasi permintaan anggaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengidentifikasi potensi dari program yang menjanjikan. Masih dalam pokok bahasan yang sama yaitu alasan melakukan pemantauan dan evaluasi, yaitu yang pertama, memfokuskan perhatian terhadap pencapaian hasil yang penting untuk organisasi dan stakeholder. Yang kedua, menyediakan secara rutin informasi untuk status dan kinerja pelaksanaan program. Yang ketiga, membantu menginisiasikan pencapaian tujuan dan objektif. Dan yang keempat, mendorong pengelola untuk mengidentifikasi dan mengambil tindak dalam memperbaiki kekurangan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mendukung agenda pembangunan menuju kepada prinsip pelaksanaan akuntabilitas yang lebih baik. Dan evaluasi berbasis hasil, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, dibutuhkan komitmen kepemimpinan dalam mencapai kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih baik, lalu ditambah dengan pengalokasian sumber daya dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir yaitu ditambah dengan sumber daya yang berkomitmen dalam meningkatkan performa sektor publik. Jadi, syarat kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah kombinasi dari kapasitas institusional dan political will. Pertama yaitu definisi pemantauan, yaitu pemantauan berbasis hasil memiliki pengertian suatu proses yang berkelanjutan dalam mengumpulkan dan menganalisis sebuah informasi untuk membandingkan bagaimana sebuah proyek, program, atau kebijakan pada apa yang diharapkan atau direncanakan. Selanjutnya, apa saja sih aktivitas utama yang membutuhkan pemantauan? Yang pertama yaitu setiap proyek, program, atau kebijakan yang menggunakan sumber daya publik untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dipantau. Dan yang kedua yaitu beberapa aktivitas utama dalam proyek, program, kebijakan yang
perlu informasi pemantauan seperti halnya yang pertama status pencapaian, tujuan, dan objektif, dan yang kedua pelaporan kepada pemerintah, stakeholder, dan donor. Dan pemantauan berbasis hasil yang terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama yaitu goals atau impacts yang berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka panjang, lalu ada outcomes yaitu dampak atau efek antara pada pemanfaat, lalu ada outputs yaitu merupakan keluaran proyek atau program, lalu ada aktivitas atau activities yaitu aktivitas untuk mengeluarkan sebuah keluaran atau output tadi, lalu ada inputs yaitu merupakan dana, manusia, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada studi kasus pemantauan tentang angka kelaparan dan kekurangan gizi khususnya pada bayi. Berikutnya yaitu ada goals yaitu tingkat kematian pada bayi itu turun, dan outcomes-nya yaitu akses atau meningkatnya tingkat kualitas gizi bayi yang menyebabkan bayi itu sehat. Lalu ada outputs yaitu meningkatnya akses ibu dan pengetahuan ibu kepada kesehatan anak. Lalu ada aktivitas yaitu kampanye di posyandu dan mengadakan lomba kesehatan anak di tingkat kecamatan. Lalu ada inputs yaitu meliputi dana, bidang, dan sumber daya lainnya. Studi kasus yang kedua yaitu tentang tingkat nilai hidup masyarakat. Goals-nya yaitu tingkat pendapatan yang tinggi, sedangkan outcomes-nya. Lalu ada outputs yaitu jumlah orang dewasa yang lulus program pemberantasan buta huruf. Lalu ada aktivitas yaitu berupa kursus atau pelatihan membaca. Lalu tidak lupa yaitu inputs-nya yaitu fasilitas, infrastruktur, dan juga material. kita akan membahas contoh dari pemantauan hasil, yaitu yang pertama pemantauan proyek, program, dan juga kebijakan. Yang kita bahas pertama yaitu tentang kesehatan anak. Pemantauan kebijakannya yaitu turunnya tingkat kematian bayi. Lalu untuk pemantauan programnya yaitu pelayanan prenatal dimanfaatkan oleh ibu hamil. Lalu untuk pemantauan proyeknya yaitu informasi tentang pelayanan prenatal yang baik disediakan di 6 desa yang disasar. Lalu untuk masalah pendidikan anak perempuan, pemantauan kebijakannya yaitu naiknya capaian pendidikan anak perempuan. Untuk pemantauan programnya yaitu persentase anak perempuan di SLTP mengikuti ujian matematika dan IPA meningkat. Lalu untuk pemantauan proyeknya yaitu persentase anak perempuan di 4 kelurahan menyelesaikan SD naik. Next, kita akan membahas contoh evaluasi mengenai proyek, program, dan juga kebijakan seperti biasa. Lalu, masalah yang saya angkat kali ini yaitu penyediaan air minum dan juga penyediaan lokasi baru. Saya akan membahas untuk penyediaan air minum saja kali ini, yaitu evaluasi kebijakannya, membandingkan model-model untuk penyediaan layanan air minum. Lalu untuk evaluasi programnya yaitu menilai pengelolaan fiskal pemerintah daerah. Untuk evaluasi proyeknya yaitu menilai peningkatan retribusi air di 2 kabupaten.
Demikian penjelasan saya mengenai materi merancang dan menyusun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.